Laporan janggal dini hari. Kasus ini bermula dari sebuah laporan misterius yang masuk ke meja Kompol Pengki Sukmawan, seorang Kapolsek di Jakarta Pusat. Laporan tersebut menyebutkan keterlibatan seorang narapidana bernama Amar Zoni dalam aktivitas ilegal yang diduga terjadi di dalam rutan Salemba. Namun yang membuat laporan ini janggal adalah waktu pengirimannya, dini hari, tanpa tanda tangan resmi, dan berasal dari seorang staf administrasi baru yang bahkan belum genap sebulan bekerja. Data tersebut telah lebih dahulu beredar di grup internal sebelum masuk sistem. Keanehan ini langsung memicu kecurigaan. Siapa yang menyebarkan laporan ini secara terburu-buru? Dan mengapa laporan tersebut tampak terlalu rapi, seolah ingin segera menciptakan persepsi tertentu? Ini bukan sekedar informasi. Ini adalah sinyal awal dari sesuatu yang lebih besar yang sedang disusun diam-diam di balik tembok rutan. Barang bukti, satu linting yang mengubah segalanya. Beberapa hari setelah laporan janggal itu tersebar, razia mendadak dilakukan di sel tempat Amar Zoni ditahan. Rekaman CCTV menunjukkan para petugas mengobrak-abrik tempat tidur dan loker. Tiba-tiba, satu petugas berseru menemukan lintingan kecil kertas berisi zat yang dicurigai sebagai barang terlarang. Dari 7 penghuni sel, hanya Amar yang tampak bingung dan tegang. Ia bahkan sempat menatap ke arah kamera seolah ingin menyampaikan sesuatu. Namun, yang mengejutkan adalah kesimpulan akhir dari penggeledahan itu. Amar Zoni langsung ditetapkan sebagai pelaku tunggal tanpa ada bukti kuat seperti sidik jari, saksi, atau bukti transfer komunikasi. Apakah satu linting kecil cukup untuk menyeret seseorang kembali ke jeruji dengan label pengedar? Banyak ahli hukum menyatakan proses seperti ini seharusnya melalui verifikasi panjang, bukan vonis instan. Lalu, mengapa semuanya berlangsung begitu cepat? Aplikasi misterius dan jejak digital yang menyesatkan. Pihak lapas mengklaim bahwa Amar menggunakan aplikasi komunikasi terenkripsi bernama Zani untuk mengatur jaringan peredaran. Bukti yang diberikan berupa tangkapan layar percakapan dari nomor anonim. Namun, dari hasil penelusuran forensik digital oleh tim yang dipimpin Kompol Pengki, diketahui bahwa nomor-nomor yang digunakan untuk mengakses aplikasi itu bukan milik napi, melainkan terdaftar atas nama petugas aktif di lapas. Bahkan, koneksi internetnya berasal dari area petugas, bukan dari blok tahanan. Ini menimbulkan dugaan kuat bahwa ada jembatan antara dunia luar dan dalam rutan yang dikendalikan oleh oknum petugas. Akses terhadap aplikasi seperti itu sangat terbatas, dan jika benar digunakan oleh petugas, maka narasi keterlibatan Amar menjadi semakin lemah. Siapa sebenarnya yang mengendalikan komunikasi itu? Bukti CCTV yang hilang 9 menit. Salah satu temuan paling mencengangkan adalah hilangnya rekaman CCTV selama 9 menit sebelum razia dilakukan. Ketika video diperiksa, sistem menunjukkan loncatan waktu yang aneh, dari kondisi sel normal langsung ke momen penemuan barang bukti. Kecurigaan pun semakin menguat. Apakah dalam waktu 9 menit itu, ada seseorang yang menyelipkan barang bukti ke dalam sel Amar? Tim digital forensik berhasil mengidentifikasi bahwa perangkat CCTV tidak rusak, melainkan rekamannya dimodifikasi secara manual. Kecurigaan langsung mengarah pada dugaan rekayasa. Dalam sistem penegakan hukum, rekaman CCTV adalah salah satu bukti paling sahih. Jika bukti ini bisa hilang begitu saja, maka besar kemungkinan ada pihak-pihak kuat yang tidak ingin kebenaran terlihat. Suap dan transaksi mencurigakan 300 juta rupiah. Sebuah data dari PPATK memperlihatkan adanya transaksi mencurigakan sebesar 300 juta rupiah yang masuk ke rekening pribadi salah satu petugas lapas hanya sehari sebelum penggeledahan terjadi. Uang tersebut dikirim oleh CV tak aktif yang diduga hanya digunakan sebagai kedok. Perusahaan itu ternyata terhubung dengan seseorang yang pernah terlibat kasus penipuan yang kini dikaitkan dengan sejumlah pengadaan logistik fiktif. Fakta ini semakin memperkuat dugaan bahwa operasi razia bukan dilandasi prosedur hukum, melainkan skenario yang telah dirancang dan dibayar. Amar disebut-sebut sempat menolak memberikan uang keamanan dan beberapa hari setelahnya ia jadi target penggeledahan. Maka pertanyaannya, apakah ini pengungkapan kejahatan
Atau justru cara licik menutupi jaringan besar di dalam sistem pemasyarakatan? Pemindahan kilat ke Nusa Kambangan tanpa prosedur hukum. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam setelah laporan barang bukti ditemukan, Amar Zoni langsung dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Ia ditempatkan dalam kategori High Risk Inmate, sebuah klasifikasi yang biasa digunakan untuk teroris atau gembong kejahatan berat. Tidak ada sidang internal, tidak ada proses klarifikasi, tidak ada akses dari pihak keluarga maupun pengacara. Semua dilakukan dalam senyap dan cepat. Bahkan ketika pengacaranya mencoba mencari tahu, pihak lapas menyebut ini adalah keputusan dari pusat. Tidak dijelaskan siapa yang mengambil keputusan dan atas dasar apa klasifikasi itu diberikan. Dari sudut pandang hukum, pemindahan tahanan seharusnya disertai proses administratif yang transparan. Pemindahan kilat ini justru menunjukkan bahwa ada yang ingin segera menghapus jejak sebelum lebih banyak pertanyaan muncul. Saksi kunci menghilang satu persatu. Sejumlah petugas lapas yang sempat dimintai keterangan oleh Kompol Pengki secara misterius dipindahkan, dinonaktifkan, bahkan hilang kontak. Salah satunya adalah sipir muda bernama Raka yang sempat memberikan kesaksian bahwa barang bukti dibawa masuk sebelum razia dimulai. Beberapa jam setelah pertemuan rahasia itu, Raka tidak dapat dihubungi. Nomor ponselnya mati, alamat rumahnya kosong. Hal serupa terjadi pada napi yang sempat berbicara kepada tim penyidik. Ia dipindahkan ke blok isolasi dengan alasan mengganggu ketertiban. Dalam sistem seperti ini, suara kebenaran seringkali dibungkam dengan cara yang tidak kasat mata. Ini mengindikasikan bahwa upaya tutup mulut sudah berlangsung dalam skala sistemik dan keselamatan para saksi berada dalam bahaya nyata. Video bocor yang mengubah segalanya. Sebuah video berdurasi 40 detik yang dirilis oleh media luar negeri menunjukkan momen sebelum razia dimulai. Dalam video tersebut, terlihat jelas seorang petugas menyelipkan sesuatu ke bawah kasur di sel Amar Zoni. Video ini langsung viral. Namun, alih-alih membantah dengan bukti, pihak berwenang menyebutnya sebagai hasil rekayasa digital. Meski begitu, suara publik sudah terlanjur terbentuk. Banyak yang mulai percaya bahwa Amar adalah korban jebakan sistem. Video ini bukan sekadar dokumentasi. Ia menjadi pemantik besar yang membongkar kedok penegakan hukum yang selama ini dianggap bersih. Keberadaan video ini mempertegas bahwa bukti visual bisa lebih kuat dari sekadar pernyataan tertulis. Tekanan terhadap penyelidik, dari fitnah hingga ancaman keluarga. Kompol Pengki tidak hanya difitnah sebagai pembocor data internal, tapi juga menerima tekanan pribadi. Surat fitnah, tuduhan menerima dana gelap, hingga ancaman terhadap keluarganya membuat posisi sang penyidik kian sulit. Bahkan anaknya sempat difoto dan dikirim melalui pesan diam-diam sebagai bentuk intimidasi. Di tengah tekanan, Pengki tetap melanjutkan penyelidikan dan menulis laporan pribadi yang akhirnya bocor ke publik. Ia tahu ketika seseorang mulai membahayakan keluarga penyelidik, itu berarti apa yang sedang diselidiki sangat mengancam pihak tertentu. Dalam sistem yang represif, kebenaran seringkali dianggap sebagai musuh terbesar. Tapi justru karena itulah, keberanian seperti ini menjadi sangat penting. Penebusan dan kemenangan kebenaran. Setelah serangkaian data, rekaman suara, mutasi rekening, dan video visual dirilis ke publik, tekanan masyarakat menjadi tak terbendung. Amar Zoni akhirnya dibebaskan dari semua tuduhan. Pengadilan menyatakan bahwa ia adalah korban rekayasa dan pelanggaran prosedural. Nama-nama besar yang terlibat mulai diperiksa. Beberapa mundur dari jabatan, sebagian lainnya menghilang dari publik. Kompol Pengki diundang ke forum internasional untuk memaparkan bagaimana sistem hukum bisa dibersihkan dari dalam. Meskipun banyak nyawa yang telah menjadi korban dalam proses ini, salah satunya Kompol Dharma yang gugur, namun akhir dari kasus ini memperlihatkan bahwa ketika publik bersatu dan bukti tak terbantahkan, bahkan sistem yang paling gelap pun bisa retak. Kebenaran memang tidak selalu menang cepat.